rekamannya. Baik, terakhir kita menghitung inverse matrix. Ingat, metodenya dinamakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Caranya bisa bermacam-macam cara mengeliminasinya. Ikuti cara yang saya, itu udah yang paling sedikit ada pembulatannya. Tapi hitungan itu tidak efektif kalau pakai program komputer. Kalau pakai program komputer ada kuliah khusus namanya metode numerik, hitungannya beda lagi. Kalau yang saya itu, karena biasanya ujiannya manual, nggak online, dan nggak boleh pakai kalkulator, jadi hitungan yang saya itu diusahakan sebulat mungkin angka-angkanya. Nah, gunakan aja yang itu ya. Oke, kemudian kemarin kegunaan inverse salah satunya udah kita bahas, menghitung populasi di masa lampau. Nah, berikutnya kita akan meningkat ke hitungan determinan. Oke, ya. Oke, determinan nanti cara menghitungnya akan saya jelaskan. Kita ada sebagian besar nggak menggunakan yang dari slide ini, akan saya jelaskan manual. Oke, determinan dari matriks A, ini harus matriks persegi, disimbolkan ini mutlak A atau ditulis det A gitu. Itu adalah seperti oke, simbolnya itu. Kemudian untuk matriks 1 kali 1, determinan A adalah nilai matriksnya gitu ya. Ya, ini skalar aja. Kalau determinan matriks 2 kali 2 didefinisikan ini. Ya, jadi kalau ada matriks 2 kali 2, maka determinannya adalah ini. Salah ya, ini gimana sih? AC ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ini salah ya. AC. Saya tandai khusus untuk perbaikan nanti. Sebentar, ini ambil dulu warna merah. Oke, ini saya save dulu. Oke, itu untuk 2 kali 2. Kemudian determinan matriks 3 kali 3, kita akan bahas 2 cara. Yang ini namanya cara apa? Sorus, harus ya? Sarus, gitu nulisnya lupa saya, R-nya 2 atau 1? Oh, 1. Nama orang ini kalau nggak salah. Sarus. Nah, pokoknya caranya seperti ini ya, namanya biarin aja. Kalau saya punya matriks 3 kali 3, ini matriksnya yang hitam ini ya. Maka untuk menghitung determinannya, itu kita tambahkan di sini kolom, ini yang kolom ke-1 disalin ulang, kolom kedua disalin ulang. Nah, determinan matriks 3 kali 3 adalah tinggal yang ini, yang ke arah sini yang ada 3 komponen. Ini hanya 2 komponen, nggak dihitung. Yang 3 dikalikan, dijumlahkan. Ini dikalikan, ditambah ini dikalikan, ditambah ini dikalikan, kemudian yang ke arah sini dikurang. Yang ada 3 unsur ya. Ini dikalikan, tapi tandanya minus. Kalikan, kalikan, minus. Oke, ini cara Sarus. Hanya berlaku untuk matriks 3 kali 3. Untuk matriks 4 kali 4 dan selanjutnya, rumus ini tidak berlaku umum. Ya, tidak berlaku lah gitu ya. Oke. Oke, kita lihat contoh ini. Coba saya bahas dulu. Nah, di crop aja ya. Oke. Atau dihitung aja di sini lah. Ini determinannya sama dengan apa? 2 kali 5 dikurangi 1 kali 3 sama dengan 7 gitu ya. Nah, kalau yang ini saya tambahkan di kolom sebelah kanannya, yaitu 4 min 2, 0, pakai cara Sarus nih, 275
Ini, yang ini harusnya dihapus ya. Tapi saya nggak bisa ngapus garis tegaknya ini. Nah, menjadi tinggal ini kalikan 4 kali 7 kali min 3 ditambah 2 kali 1 kali 0 ditambah 4 kali min 2 kali 5. Ngikuti ya. Ini 47 min 3, 210, 3 min 25. Kemudian yang ke arah sini yang ada 3 komponennya. Jadi dikurangi yang saya mulai yang ini 370 dikurangi lagi 4 kali 1 kali 5 dikurangi lagi 2 kali min 2 kali min 3 sama dengan sekian gitu ya. Oke. Nah, ini ada sifat kita nggak buktikan di sini. Kalau sebuah matriks itu tak singular, matriks tak singular itu punya inverse. Jadi kalau sebuah matriks punya inverse, determinannya pasti tidak nol. Ya. Sebuah matriks yang tak singular, ekivalen determinannya nggak nol. Oke, sekarang kalau matriksnya ukuran lebih gede dari 3 kali 3. Nah, ini tidak benar. Ini nanti kita akan pakai cara yang akan saya jelaskan manual ya. Nah, hal khusus dulu. Kalau kita punya matriks berbentuk segitiga atas, seperti ini, jadi yang di bawah diagonalnya, ingat diagonal tuh ini ya, bukan ini di matriks. Yang diagonal tuh yang ini, yang ada garis-garis putus merahnya. Sebuah matriks segitiga atas, maka kalau dihitung, determinannya tinggal dikalikan elemen-elemen diagonalnya. Dengan demikian, kalau saya punya matriks segitiga atas dan ada diagonalnya yang 0, pasti determinannya 0. Ya kan, determinannya elemen diagonal dikalikan. Jadi kalau ada matriks segitiga atas, elemen diagonalnya ada yang 0, pasti dia matriks singular, nggak punya inverse. Oke. Nah, yang ini dicoret. Ini tidak. Bagaimana kalau sekarang ada matriks ukuran sebarang? Kita akan menggunakan konsep kofaktor dan minor. Jadi kuliah ini bukan tidak akan membahas metode tersebut. Jadi metode menghitung determinan yang ini, halaman berikutnya ini, tolong ini tidak dipakai ya. Ini tidak dipakai. Tidak menggunakan eliminasi Gauss. Ya, jadi jangan menghitung determinan menggunakan eliminasi Gauss. Ini nggak ikut. Saya akan jelaskan di sini. Menghitung determinan menggunakan konsep kofaktor minor, tapi saya nggak akan mendefinisikan kofaktor minornya. Tapi cara ngitungnya. Coba kita lihat dulu dengan matriks 3 kali 3. Tadi cara Sorus udah ya. Sarus atau Sorus ya lupa saya. Cara kofaktor dan minor ini seperti ini. Saya nggak akan mendefinisikan. Kalau kalian pengen tahu apa itu kofaktor, apa itu minor, baca cari aja search di Google juga ada. Tapi nggak kita perlukan istilah itu ya. Tapi cara ngitungnya aja gini. Untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3, itu kita lihat sepanjang baris 1. Sepanjang baris 1 ini. Mau lihat sepanjang kolom 1 bisa, sepanjang kolom 2 bisa, sepanjang kolom 3 boleh. Mau lihat sepanjang baris 2 boleh, itu bebas ya. Jadi kita sepakati aja ngelihatnya sepanjang baris 1. Nanti hasilnya yang manapun sama caranya. Itu gini caranya.
yaitu sama-sama tulis A11, ini A11, kemudian ininya kita iris, ininya kita hapus. Yang ini hapus. A11 dikalikan determinan ini, sisanya 2 kali 2. Jadi ini kali 2 kali 2 kan tadi udah 6 kali 7 dikurangi min 4 kali min 3 gitu ya. Oke. Saya hapus ininya karena saya perlu nyoret yang berikutnya. Kemudian kita ngelihatnya sepanjang baris 1. Sekarang yang elemen ini. Ini kita iriskan. Seolah dihapus, ini dihapus. Nah, yang berikutnya tandanya kurang. Kurang 2 gitu ya, ini. Sorry, saya tulis A12 gitu ya. Kali determinan yang belum dicoret, yaitu 4 kali 7 dikurangi min 4 kali 5. Kalau nggak ngikuti angka-angkanya, polanya kasih tahu ya. Setelah itu kita iriskan yang baris 1 yang ketiga ini. Nggak keluar. Loh, wah ini error kalau nggak keluar warnanya. Keluar lagi, untung. Kemudian, apa ya? Ini sekarang diiris. Di yang ketiga tambah lagi. A13 kali ini. Yang sisanya dihitung 2 kali 2 ya. 4 kali min 3 dikurangi 6 kali 5. Nah, begitu. Ingat tandanya ini. A11 min A12 tambah A13. Kita ganti aja. Ini sekarang 1. Ini A12-nya 2. A13-nya 3. Begitu cara menghitung determinan menggunakan metode kofaktor minor. Gitu ya. Kenapa ada istilah kofaktor? Karena nanti kofaktor tuh ini nih. Nilai ini. Nilai ini itu namanya kofaktor. Kalau udah dikalikan tanda, namanya minor. Gitu. Udah, nggak perlu lah buat kalian. Cara ngitungnya aja. Bapak mau tanya. Ya? Jadi yang tanda dari itunya tuh selang-seling gitu ya Pak? Misalnya dari A11 positif, A12-nya negatif. Selalu kayak gitu Pak? Ya, selalu. Positif, negatif. Selalu. Plus, min, plus. Gitu ya. Pak. Oke. Apa? Iya Pak. Mau nanya Pak. Silakan. Itu berarti kalau nanti itu ngitung kofaktornya tuh dari ke 9 elemennya gitu Pak? Enggak, ini 3 aja. Oh, 3 aja. Ya, kalau ngambil baris 1. Boleh juga ngitungnya menurut baris 2 gitu ya. Atau menurut apa? Kolom 3 gitu ya. Mau ngelihatnya sepanjang kolom 3. Boleh aja. Kolom 3 berarti ini ya, yang saya kotakin mulai dengan A13. Tandanya selalu gini. Ini plus, min, plus. Gitu ya. Selalu. Nanti sebelahnya ini min gitu ya. Ini plus lagi. Sebenarnya tandanya tuh min 1 pangkat sebentar. Saya reka-reka kalau nggak salah I ditambah J, baris dan kolom. Jadi kalau ini A12 tandanya min 1 pangkat 1 tambah 2. Jadi negatif. Gitu ya. Yang ini 13. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 3. Jadi positif. Nah, kalau ini saya kemudian coret ininya kali apa? 4 kali min 3 dikurangi 6 kali 5. Kemudian yang ini, kita ngelihatnya sepanjang kolom 3 kan, mau lihatnya sepanjang kolom 3 ngitungnya. Min 4 sekarang. Min 4. Pangkat nilainya, ini kan A berapa? A23. A23 berarti min 1 pangkat 2 tambah 3. Itu negatif ya. Ini min. Saya salah nyoret ya.
Ini kok nggak mau ngehapus lagi. Suka error. Ini kok nggak bisa dihapus yang garis ini. Harusnya saya melihat, sudah pulpennya nggak keluar. Sebentar. Nah, udah keluar lagi. Tapi nggak bisa menghapus. Kok nggak bisa menghapus? Aneh. Bentar. Cari pulpen lain. Pulpen saya banyak. Pulpen lain bisa ngehapus nggak ya? Ini sama ini. Bisa nulis nggak bisa ngehapus. Kenapa ya? Bentar ya. Apa aneh-anehan gini alatnya. Balik lagi dosen semua. Diapain nih? Ya. Ya udahlah, nggak saya hapus. Nah, harusnya gitu tuh. Digeser aja tulisannya. Jadi, berikutnya A berapa? 2, 3 kali determinannya. Ini 2 kali 5 dikurangi 1 kali min 3. Ini geser-geser ya. Mana enggak? Sebentar, kecilin dikit ya supaya nggak geser-geser. 2 kali apa? 1 kali min 3. Aduh, bentar. Wah, bisa ngehapus lagi. Ajaib dah. Buat deh. Apa? Min A 23. Ininya berarti berapa? 1 kali min 3 dikurangi 2 kali 5. Yang tadi betul nggak ya? Yang tadi 4. Oh, betul. Kemudian yang 7. Gitu ya. Itu plus lagi. Selalu gitu tandanya gonta-ganti. Kali, kalau 7 ininya yang dihapus, tinggal apa tuh? 1 kali 6 dikurangi 4 kali 2. Kalau kalian hitung pakai cara yang atas atau yang bawah, hasilnya akan sama aja angkanya ya. Jadi mau melihat sepanjang baris mana atau kolom manapun akan sama. Yang penting ditangkap polanya. Kalau nggak tahu tandanya, lihat indeksnya. Itu harus ini, elemennya kali min 1 pangkat dari, misalnya yang ini ada di baris 3, kolom 2, ini berarti 3 tambah 2. Yang ini nanti harus negatif kalau melihat kepake yang ini. Paham nggak? Paham? Bapak, Ya? kalau misalnya pakai elemen yang 4, 6, min 4 itu, jadi tandanya min plus min gitu. Min plus min. Kalau pakai yang sepanjang ini, kita lihat kan mulainya ini apa? A21. Jadi sebenarnya min 1 pangkat 2 tambah 1 kali A21 itu. Kali determinan 2 kali 2-nya. Yang ini nanti plus pasti. A22. Tambah min 1 pangkat 2 tambah 2 kali A22. Gitu ya. Oke, begitu. Pak mau nanya, Pak. Ya, satu-satu. Yang cowok dulu. Jadi dari yang ngitung ini ngambil baris sama kolom berbeda itu dia ada nuntut nilai yang sama nggak Pak hasilnya? Hasil akhirnya selalu sama yang manapun. Ngambil baris 2, ngambil baris 1, ngambil kolom 2, ngambil kolom 3 atau kolom 1, cara ngitungnya pasti semua sama. Dijamin. Cuma kita nggak buktikan itu ya. Udah terlalu jauh pembuktiannya nanti. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pasti sama. Kalau beda-beda atau cilaka nanti. Jawabannya nggak tunggal. Oke. Tadi yang cewek mau nanya silakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Jadi buat nentuin tandanya itu berpatokannya sama yang min 1 itunya dulu ya Pak? Ini kalau mau.
Tapi kalau kita punya udah yakin ya, yang ini pasti positif, tandanya ini negatif, ini positif. Kalau saya ambil baris sepanjang baris 3 gitu ini, saya lihatnya dari sini, ini positif, ini negatif, berarti ini mulainya positif dulu. Positif, yang ini negatif, yang ini positif. Kalau mau persis, ya pakai ini, -1 pangkat barisnya ditambah kolomnya. Untuk menentukan tanda si ini. Ya, tanda angka yang kita pakai. Oke. Nah, 3 kali 3 berarti ada cara sorus, nggak tahu, dan ada cara ini. Ini namanya ekspansi Laplace atau ekspansi kofaktor ya. Ekspansi kofaktor di Indonesia kan aja. Atau ada yang juga menamakan ekspansi Laplace gitu. Nah, nanti kalian di ujian bebas pakai mana aja namanya, jadi nggak terlalu penting. Yang penting hitung determinan ini. Mau pakai yang mana sama aja. Oke ya. Oke, sekarang kalau 4 kali 4, mulai 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya, cara sarus tidak berlaku ya. Kembali saya nggak akan jelaskan teorinya, karena ini teorinya ada di tingkat 2 di matematik juga gitu ya. Nah, kalau 4 kali 4 harus pakai cara ekspansi kofaktor. Coba kita lihat. Dan panjang. A21, A22, A23, A24. A31, capek ngomongnya juga. A41, A42, 3, A44 ya. Oke, determinan jadi simbolnya gitu. Atau mau ditulis dalam bentuk matriks, kemudian dihitung determinannya gitu juga boleh. Tapi kadang-kadang orang nulisnya gitu aja. Determinan dari ini, simbolnya mutlak gitu ya, determinan. Saya perbaiki. Nah, ini jadi sangat panjang. Caranya gini, nggak boleh pakai cara sorus ya. Jangan ininya dikalikan gitu. Yang 4 jadi ditambahkan di sini. 3 kolom lagi di sini untuk kolom 1, 2, 3. Kemudian ngambil yang 4, 4 itu nggak berlaku pokoknya. Saya tulis tidak boleh cara sarus. Ya, ini rasanya 2. Atau lah biar aja. Nah, yang dikenal secara umum hanya yang boleh ekspansi kofaktor. Jadi caranya saya biasanya mengambil baris 1 aja ya. Ngapain ngambil baris keempat atau kolom ketiga. Jadi baris 1 dia positif dulu ya. A11 kali determinan sisanya. Jadi kalau ini saya iris, ini harus ngitung lagi determinan ini. Kali determinan A22, A23, A24, A32, aduh capek, 33, A34, A42, A43, A44. Ini harus dihitung lagi. Hitung ini pakai cara kayak tadi, panjang lagi ya. Ditambah, dikurang A12. Kalau A12 berarti kita iris. Ini kita iris. Nah, kali determinan A21, A23, A24, A31, A33, A34, A41, A43, A44. Dan sekalian seterusnya bisa saya tulis juga. Aduh, capek. Sekarang tambah lagi ya. Sebentar saya kecilin kalau nggak kelihatan nanti. Tambah warna-warna. A13 kan? Kali determinan 13 yang diiris. A21, A22,
A24, A31, A32, A34, A41, A42, A44. Kurang A14, sekarang yang dipotong A14 itu A21, A22, A23, A231, A32, A33, A41, A42, A44. Nah, begitu ya. Paham ya polanya? Ya, ini panjang lagi. Kalau di Maple, masukin aja matriksnya. Tulis nanti perintahnya. Oh ya, kalau di Maple harus nulis dulu ini. Saya demoin ya, dikit. Sebentar. Maple-nya lagi loading dulu. Kalau main Maple, prosesnya nggak kelihatan. Keluar aja sebaris, langsung hasilnya. Ya, teorinya harus dipahami gitu ya. Kalau cuma sekedar ngitung sih gampang. Kalau di Maple, saya perbesar dulu view-nya supaya kelihatan. Pandang. 200%. Itu sebelum menggunakan fasilitas determinan, harus ngitung dulu, nulis dulu ini. With in AL. Oke, itu saya lupa, bentar cobain dulu. Linear algebra harusnya. Oh ya, betul. Di sini pasti ada determinan. Nah, ini det. Saya nggak tahu makainya. Ingat ya, harus ada ini dulu ya. With linear algebra. Det. Tapi saya tahu kata kunci det gitu ya. Saya tanda aja det gitu ya. Nanti kan ada help-nya tuh dari Maple tuh keluar. Ini help-nya ada di layar kedua. Saya daripada pusing-pusing, ini cara menulis matriksnya. Matriks ini kolom baris 1, baris 2, baris 3. Tinggal tulis ini. Ada mod-nya. Kenapa pakai mod ya? Malas saya ngamatinya, nanti baca sendiri. Harusnya tinggal det A aja, tapi D-nya huruf kecil. Det A. Coba bener nggak ya? Saya nggak terlalu hafal. Tapi saya coba aja nih. Di kopas. Mana Maple-nya tadi? Mana Maple ini ya? Nah, ini saya masukkan ini matriksnya. Jangan lupa titik koma supaya kelihatan. Det dari A. Tuh, keluar determinannya. Ya. Jadi kalian kalau mau pakai ini, ya harus tahu cara nulisnya. Jangan lupa ini. Kalau ini lupa di atas, ya nggak akan jalan perintah det-nya. Oke, begitu kalau di Maple ya. Sebenarnya Maple itu canggih. Saya mau pakai cara rinci seperti ini, bisa juga. Jadi suruh ini kali, ini istilahnya kofaktor dari A11. Tambah dikurang ini kali kofaktor dari A12. Dan seterusnya bisa. Ya. Itu namanya kofaktor yang kayak gini kalau nggak salah namanya. Yang ini nih. Yang determinan lebih kecilnya namanya kofaktor. Bapak mau tanya? Oh ya, bentar. Saya lengkapi dulu. Saya kemarin lupa menjawab. Ada yang tanya Japri, habis Japri sih jadi nggak dijawab. Terus saya lupa. Katanya nginstall Maple terus minta lisensi. Itu karena mengcopy license-nya salah folder. Atau nggak ditimpahkan. Kalau ditimpahkan pasti betul. Ada dua ya, license .dat atau txt, dan satu lagi Maple DLL kalau nggak salah. Harus di-copy ke dua folder yang berbeda dari hasil instalasinya. Udah, copy itu aja, pasti jalan. Oke, ada, silakan. Yang mau nanya? Iya Pak, mau tanya Pak.
Berarti itu yang determinan kecilnya lagi nyarinya pakai kofaktor lagi, Pak. Mau kalau 3 kali 3 pakai sarus boleh, kofaktor boleh. Kalau 3 kali 3 kan ada 2 cara. Terserah. Gitu ya. Tapi dengan pola ini, kalian kalau matriksnya 5 kali 5 kan juga polanya sama aja. Ini nanti A11 kali sisanya determinan 4 kali 4 sisanya di sini. Gitu ya. Pokoknya kalau udah 3 kali 3 terserah mau pakai cara sarus boleh, cara kofaktor boleh. Kalau di luar 3 kali 3 tidak boleh pakai cara sarus. Kalau lebih dari 3 kali 3. Itu patokannya ya. Baik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut ya ke bahan kuliahnya. Jadi ingat, jangan menghitung determinan pakai eliminasi Gauss seperti yang ada di diktat. Ini udah saya informasikan ke para dosennya juga, takutnya ada yang pakai diktat saya juga. Cara ini betul, tapi bahan kita nggak membahas cara ini. Kedua, cara ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nggak semua perintah OBE mengawetkan nilai determinan, nanti merubah determinan. Ya udah, nggak usah aja itu. Ya. Tahun lalu pakai cara yang ini. Sekarang pakai kofaktor aja. Kemudian untuk mencari inverse, kelas Pak Oki mengajarkan eliminasi Gauss-Jordan, juga mengajarkan yang pakai matriks adjoint. Itu nggak usah yang adjoint ya. Itu tambahan dari Pak Oki. Oke, kelas lain nggak mengajarkan itu juga. Jadi inverse pakai Gauss-Jordan. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita akan masuk nanti ke yang namanya masalah nilai eigen. Penting, cukup memusingkan, ya, penting dan cukup memusingkan. Karena apa? Nanti notasinya rada panjang. Coba kita lihat sekarang mulai ini dulu ya. Tadi ingat bahwa sebuah matriks itu punya inverse, ekivalen, dia determinannya tidak nol. Ya. Jadi kalau sekarang saya punya, bentar saya tambahkan dulu di sini. Kalau saya punya matriks A persegi dan determinannya tidak nol, maka kalau saya menyelesaikan sistem persamaan linear ini, yang model populasi di depan itu dengan kelompok umur, pasti ini apa? Atau kemarin notasinya NT itu ya sama dengan NT plus 1. Lebih cocok ini sesuai yang diktat. A kali NT itu NT ini komposisi populasi masa kini, ini komposisi populasi periode berikutnya. Nah, kalau A determinannya tidak nol, dia punya inverse. Berarti kalau saya sekarang punya, kita ngelihatnya udah nggak populasi lagi secara umum, kalau ada SPL ini, ingat X-nya X1 sampai XN, A-nya A11 sampai ANN, gitu ya, B-nya B1 sampai BN. Kalau punya SPL seperti ini, kalau A-nya non-singular atau determinannya tidak nol, pasti solusi ini tunggal ya. Bisa dilihat juga dari sini. Kalau dia determinan tidak nol, punya inverse A-nya, saya kalikan A inverse kiri kanan. Itu.
ini kali ini matriks satuan dikalikan vektor X tetap menjadi vektor X. Gitu ya. Jadi kalau saya punya matriks non singular atau determinannya tidak nol, berarti punya inverse, berarti SPL AX sama dengan B, solusinya tunggal, yaitu ini. Kalau A-nya singular, dengan determinan A-nya sama dengan 0, maka pasti SPL ini solusinya tidak ada atau banyak. Ya. Kenapa? Karena solusi SPL kan selalu tunggal atau banyak tak terhingga buah atau tidak ada. Kalau tadi dia non singular, solusinya tunggal. Kalau A-nya singular, berarti solusinya banyak atau tidak ada. Nah, ini akan saya pakai. Mutar-mutar gitu kelihatannya ngomongnya, tapi nanti terkoneksi dengan ini. Coba kita lihat. Saya punya SPL AX sama dengan B. SPL ini disebut homogen bila nilai SPL-nya 0, jadi B-nya 0 semua, vektor 0. 0, 0, 0, 0, B1 0, B2 0, B3 0, jadi nggak haram. B1-nya nggak ada, B2-nya nggak ada, B3-nya nggak ada, pokoknya yang haram-haramnya nggak ada, 0 semua. Sebut homogen, istilah aja kalau homogen sih. Nah, kalau saya punya SPL homogen, saya tulis ini, B-nya 0 nih, B-nya 0 semua. Ya. Ininya A-nya misalnya N kali N, X-nya juga N kali 1. Kalau saya punya SPL homogen, nggak peduli A-nya mau singular, mau nggak singular, pasti punya solusi, yaitu X-nya 0 semua, betul? Persamaan ini pasti dipenuhi kalau X-nya 0. Berapapun A-nya, kalau X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, semua 0, ini pasti dipenuhi. Jadi ini solusi. Permasalahannya, kan SPL tuh solusinya bisa tidak ada, bisa tunggal, bisa banyak. Jadi kalau SPL homogen, solusinya nggak mungkin nggak ada. Solusinya pasti ada. Minimal ini. Apakah cuma satu atau banyak? Nah, itu akan kita lihat. Ya. Oke, yang solusi 0 ini sebenarnya nggak menarik kalau nanti populasi. Ngapain kalau populasinya 0? Ya periode berikutnya pasti 0 dong gitu ya. Jadi yang solusinya tunggal gini nggak menarik malah dibahas di masalah ini. Karena kita nanti akan kembali ke populasi dengan kelompok umur. Jadi akan mengamati yang solusinya nggak tunggal. Kalau yang cuma solusinya ini nggak menarik. Populasinya nggak ada, ya makhluknya di periode berikutnya ya nggak ada juga gitu ya. Oke, jadi ingat yang pentingnya SPL homogen selalu punya solusi minimal satu buah ini. Ya. Oke. Nah, SPL homogen hanya mempunyai solusi trivial, hanya satu solusinya yang 0, 0, 0, 0 tadi, bila matriksnya non singular. Tadi udah dijelaskan di sini. Kalau non singular, solusinya tunggal. Sekarang di sini SPL homogen selalu mempunyai solusi 0. Kalau cuma solusinya satu-satunya itu saja, berarti A-nya non singular karena berarti tunggal solusinya. Nah, bila A-nya singular, determinannya 0, pasti SPL ini punya tak hingga banyaknya solusi. Kenapa? Karena kalau tak singular artinya solusi SPL ini tidak ada atau banyak. Tapi SPL ini tadi kita lihat selalu mempunyai solusi 0. Jadi solusinya selalu ada. Jadi kalau matriksnya singular,
pasti solusinya banyak. Nggak mungkin tunggal ya. Kalau tunggal tadi udah di-cover oleh yang tidak singular. Oke, ya. Jadi kalau saya gambarkan A ini kalau dia singular, maka AX sama dengan B-nya 0 ya di sini. Semua 0. Itu solusinya hanya tunggal ya. X-nya hanya ini solusinya. Kalau non singular ini punya inverse non singular. Kalau non singular, kalau singular solusinya banyak atau tidak ada. Tapi kita lihat dari persamaan ini 0 selalu masuk solusi. Berarti nggak mungkin nggak ada. Jadi AX sama dengan ini solusinya banyak. Banyaknya bukan satu buah, tak hingga banyaknya ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti sebagai dasar menentukan nilai eigen. Oke, kita sekarang masuk ke masalah nilai eigen. Untuk apa? Saya kok omongkan di depan aja dulu salah satunya di kuliah ini. Kita akan menghitung yang namanya konsep nilai dan vektor eigen, tujuannya untuk memprediksi komposisi populasi dalam periode yang panjang. Maksudnya apa? Misalkan periode ini, misalkan ada burung pipit, si pipit ya, dibagi 2 kelompok umur gitu, muda dan dewasa. Nah, saya ingin memprediksi setelah 50 periode, berapa komposisi populasinya? Ya bisa dikalikan satu persatu, gitu ya. A kali yang komposisi saat ini, jadi periode berikutnya. Kalikan A lagi, dapat 2 periode berikutnya. Kalikan A lagi, dapat 3 periode berikutnya. Tapi capek, nanti dengan cara ini, ngitungnya lebih mudah, biasa nanti diimbangi dengan teori yang lebih sulit. Ya. Tapi komputasinya jadi lebih singkat. Oke, itu kegunaannya, nanti kita lihat lagi. Nah, sekarang coba sebelum masuk ke konsep nilai dan vektor eigen, kita lihat dulu apa sih yang istimewa di situ, gitu ya. Coba kembali perhatikan matriks model ini dengan 2 kelompok umur ya. Kalau matriksnya 2 kali 2, pasti populasinya dibagi 2 kelompok umur. Ini populasi saat ini periode berikutnya lagi. 1 periode berikutnya. Oke. Nah, saya mulai misalkan saat pengamatan awal, populasinya yang muda min 3, yang tua sebanyak 4. Ini saya tulis transpose karena saya males nulis di sini pakai matriks, vektor kolom. Harusnya kan ditulis gini. Yang muda ada 3, aduh minus lagi ya. Harusnya nggak ada minus. Ya udah, ini kita lihat matematiknya aja. Masa populasinya minus. Ya nggak apa-apa lah. Untuk contoh hitungan matematik aja. Ini. Jadi supaya saya nggak ngabisin tempat, saya tulis sebagai min 3, 4 transpose. Jadi ini dia transpose jadi ini. Nah, dari sini saya bisa menghitung komposisi populasi periode berikutnya. Angkanya minus biarin aja dulu ya. Salahnya nggak masuk akal, biarin aja. Periode berikutnya kan A kali komposisi periode sekarang kan, gitu kan. A kali ini sama dengan, kalau ini N0, ini N1. Nah, saya gambarkan di sini. Bentar, ngitung dulu. Kemudian N2, 2 periode berikutnya tinggal A kali N hasil N1 tadi. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Ini udah dihitungkan kalian ya. Jadi N1 di sini. Ini vektor ini menyatakan apa?
Yang X ini menyatakan jumlah populasi kelompok 1, N3, Y-nya menyatakan jumlah populasi kelompok 2. Jadi ini koordinatnya min 3,4 yang biru muda. Setelah itu saya hitung N1. Sorry, salah. N0-nya yang mula-mula ini. Salah menggambar saya. Bentar, balik lagi ya. N0-nya ini. Ini min 3, ininya 4. Tuh, menyatakan ini. Pengamatan awal. Setelah dihitung N1 dapatnya di sini. Jadi yang kelompok umur muda di sini, yang dewasa di sini jumlahnya. Digambarkan vektor N1. Terus N2 dihitung ini. N3 dihitung ini. Oke, nggak ada keteraturan. Biar saja. Sekarang kita lihat dengan pilihan N0 yang lain. Ini. Misalkan populasi awal ada 1 yang muda, 2 yang tua. Ya, yang ini aja dulu. Ini ada 2 dibikinnya yang ini. Kalau dihitung nanti N1-nya, itu ada gambarnya ini, yang kiri, N0-nya ini. Kalau dihitung N1-nya dapatnya ini, segaris ya. N2-nya di sini. Nanti N3-nya di sini juga. Bisa bertambah, bisa berkurang ya, berarti bisa tambah pendek atau tambah panjang panahnya. Tapi selalu terletak di vektor yang sejajar. Atau kalau ini, awalnya, juga dapatnya itu sejajar terus. Kalau nggak percaya, kita hitung yang ini dulu ya. Kita hitung, supaya kalian yakin. Untuk yang N0-nya, 1, 2. N1-nya sama dengan 1,5, 2, 3/2 kali 1,2. Kita akan dapatkan berapa tuh? 1 kali 1 tambah setengah kali 2. Jadi 2,2 kali 1 tambah 3. 5 ya? Bener nggak? Oke. Nggak segaris sih. Nggak segaris, ini juga nggak segaris nih. Tapi saya maunya segaris ya yang itu. Oke. Bener ya ini? 1 kali 1. Oh ini 3 ya? 2, betul. 2 kali 1, 2. Benar ya? N3-nya ya. Coba hitung dulu aja. N2-nya. Itu yang kiri, maaf Pak, itu yang kiri bawah 1. 1. Hah? 1,5, 1, 3/2. Apa? Yang A-nya, yang 2,1 itu harusnya 1 ya Pak? Hah? Yang mana? Matriks A-nya Pak, yang elemen baris. Oh, pantesan. Saya aneh, jadi mau saya. Jadi dapatnya berapa? 1 ini 1 kali 1 4 ya. Ah, ini ya. Benar nih. Ini benar. Kemudian periode berikutnya kali 24 kan gitu. Sama dengan 2 kali 1 2 jadi 4 ya. 1 kali 2 tambah berapa? 6, 8 ya. Nah, kita lihat ini vektornya. Semua kan kelipatannya nih. Yang berikutnya ini 2 kali ini kan. Yang ini 2 kali ini. Jadi vektor 3 vektor ini searah semua. Yang penting nggak searahnya sih segaris aja. Tapi di sini kebetulan searah. Nanti kalau dihitung N3 ada di sini lagi. Nah, jadi dengan kondisi awal ini, kondisi awal populasi seperti ini, dapatnya ini. Kalau kondisi awalnya seperti ini, dapatnya nggak teratur, nggak segaris. Kalau kondisi awalnya ini, dapatnya juga segaris.
Nah, yang segaris itu ada keistimewaan menelorkan konsep nilai dan vektor eigen. Oke, ini fenomena dulu. Sekarang kita balik ke definisi matematiknya ya. Ini. Pada dua gambar terakhir terlihat bahwa N berikutnya sama dengan A kali N periode sebelumnya, dan hasilnya kelipatan dari populasi periode sebelumnya. Lihat ini, N1 kelipatan dari N0. Tadi hitungan saya tuh 2 kalinya ya, mana di sini. N1 2 kali N0. N2 2 kali N1 gitu ya. Jadi ada, sorry ini lebih bagus. Oke. Lihat. N berikutnya sebenarnya jadi untuk yang contoh kedua ini tinggal sekian kali periode berikutnya. Nggak usah kalikan dengan matriks seperti ini. Ngali matriks kan susah, panjang bukan susah. Ini tinggal sekian kali sebelumnya. Nah, hal yang memenuhi hubungan ini dikonsepkan dengan konsep nilai eigen. Oke, kita lihat sekarang ke konsep matematiknya. Nanti akan dikembalikan lagi ke populasi. Dilihat. Misalkan A matriks N kali N. A-nya diketahui ya. Angka-angka A diketahui. Bilangan lambda dan vektor tak 0. Jadi ini vektornya nggak boleh 0. Vektor V ini disebut nilai eigen bilangannya. Vektornya disebut vektor eigen bila memenuhi hubungan ini. A dikalikan vektor sama dengan kelipatan vektornya. Ya. Nah, kalau jadi yang kita cari apa? Bilangan lambda dan vektornya. Lambdanya berapa? Vektornya berapa? Kalau diberikan A-nya. Nah, masalah mencari lambda dan V-nya itu dinamakan masalah nilai eigen. Nah, coba bagaimana menghitungnya? Jangan menyelesaikan persamaan ini rumit. Karena lambdanya ruas kanan belum tahu, ruas kiri juga ini V-nya belum tahu. Lain dengan kita menyelesaikan SPL ini. Oh, ini kan ruas kanannya udah diketahui, A-nya diketahui. Pakai eliminasi Gauss gitu ya. Oke, kalau di sini kita nggak bisa, ruas kanannya juga belum tahu. Nah, untuk itu kita lihat demikian. Kalau lambda dan V masing-masing pasangan eigen, maksudnya ini nilai eigen, ini vektor eigen, kita sebut aja pasangan eigen gitu ya. Dia harus memenuhi ini. Saya tambahkan ini dikalikan matriks satuan. Matriks satuan atau matriks identitas dikali vektor V, hasilnya ya vektor V juga ya. I kali V ya sebenarnya V. Ukuran tentunya disesuaikan. Ukuran I-nya. Saya pindah ruaskan. Ini ke kanan. Jadi itu. Kemudian setelah dipindah ruas, V-nya dikeluarkan karena dia bersifat matriks, perkalian matriks dan vektor itu bersifat asosiatif. Jadi V-nya bisa dikeluarkan gini. Nah, dari sini kita lihat. Ini, kita lihat apa ini? Ini kan sebuah matriks yang saya beri warna merah. Ini sebutlah matriks B itu ya. Dikalikan vektor V yang kita cari harus jadi vektor 0. Dan kita mencari, kita ingat lagi, ini adalah SPL homogen, kan? SPL homogen tadi yang udah dibilang di depan. SPL homogen tuh SPL yang nilai SPL-nya 0. Luas kanannya 0. Ini SPL homogen. Salah satu solusinya ya V-nya 0 semua.
Tapi kita mencari vektor tak 0, jangan yang V-nya 0. Cari yang V-nya bukan 0, tapi memenuhi ini. Jadi SPL homogen ini harus mempunyai solusi tak 0 atau solusinya banyak. Kembali diingatkan, karena SPL itu solusinya tunggal, banyak, atau tidak ada. Yang ini pasti ada, yaitu solusinya 0. Tapi saya nggak mau nyari yang 0, berarti harus yang solusinya banyak. Kalau solusinya banyak, berarti B-nya harus singular ya. Karena kalau B-nya punya inverse, solusinya tunggal. Jadi, karena ini saya mencari V yang nggak 0. Kalau V 0 udah termasuk solusi, tapi nggak saya pakai. Kita mencari solusi yang nggak 0, berarti solusinya banyak, berarti B-nya harus singular. Nah, ini B-nya. Determinannya harus 0. Determinan A min lambda I. Ini kunci nih. Kunci mencari lambdanya yaitu ini. Ngitung determinan ini. Dibuat 0. Nanti ketemu lambdanya. Nah, yang saya panjang lebar barusan itu adalah kenapa alasannya menghitungnya ini. Gitu ya. Jadi, lambda nilai eigen dari matriks A bila ini. Gitu ya. Yang barusan panjang lebar perlu konsentrasi baca mendengarnya. Lupa nggak apa-apa. Tapi ini rumusnya. Penjelasan rumus ini. Oke. Oh ya, sebentar. Kalau saya punya matriks A 3 kali 3 aja ya. 1 3 A22 A23 A22 21 22 A23 A31 A32 A33. Kalau dikurangi dengan lambda kali matriks satuan 100 010 010 001, itu hasilnya tak lain adalah tinggal diagonalnya aja ya dikurangi lambda. Kita lihat A12 mah ada ininya 0. Jadi tetap aja A12, ini juga A13. Yang ini A21, ini 0. Jadi tetap. Ini A22 min lambda kali 1, min lambda. A23. Ini A31, A32, ini A33, ini ada 1 kali lambda. Jadi ingat-ingat, A dikurangi lambda I itu tak lain adalah matriks A yang diagonalnya dikurangi lambda semua. Gitu ya. Nanti setiap kali menghitung nilai eigen, kita harus menghitung determinan ini dibuat 0. Yaitu diagonalnya dikurangi lambda, dihitung determinannya, dibuat 0. Oke. Nah, dari sini nanti keluar nilai lambdanya. Dia lambdanya bisa 1 buah, bisa 2 buah, tapi paling banyak n buah, di mana n itu ukuran matriksnya. Ya. Bila kita telah mendapatkan nilai eigen dari A, nah kalau lambdanya udah didapat, kita cari ini solusinya. Untuk mendapatkan nilai V-nya. Kan ini vektor, ini sekarang ini matriks yang tadi saya namakan B. B kali V sama dengan 0. Ruas kanan udah tahu, matriksnya di sini tahu, yaitu matriks B, karena lambdanya udah dapat, V-nya bisa dihitung. Oke? Nah, ini sedikit aja pengetahuan kalau dalam bilangan, kita kerja dengan bilangan kompleks, yang ada bilangan imajinernya, sebuah matriks ukuran n kali n selalu mempunyai n buah pasangan eigen. Jadi ada lambdanya dan V-nya sebanyak, pasangannya itu ada sebanyak n. Kalau matriksnya hanya bilangan real, ada kemungkinan kurang dari n buah. Cuma
Cuma nih, di kuliah ini untungnya kita hanya akan membahas yang nilai eigennya real dan nilainya berbeda semua. Tapi mungkin kurang dari N ya. Berbeda semua. Karena kalau ada nilai eigen yang kembar nanti ada masalah baru. Ya udah kalian lupakan aja, nanti soalnya menyangkut yang nilai eigennya berbeda. Oke, kita lihat contoh ini. Tentukan pasangan eigen dari matriks A. Moga-moga ada jawabnya. Oh ya, ada. Ingat prosedurnya ini, langkahnya. 1. Ini. Untuk mendapatkan lambda-nya dulu. Oke. Ngitung determinan A min lambda I 0. A min lambda I tadi apa? Tak lain matriks A diagonalnya dikurangi lambda semua. Determinan dari ini. Simbolnya ditulis det gini boleh, atau pakai mutlak, nggak usah nulis det-nya lagi, tanda mutlak aja pagar. Nah, harus bisa kan ngitung determinannya, tadi udah ada 2 kali 2 tinggal ini kali ini dikurangi kali ini. Gitu. Lanjut hitung, jangan pusing, kalian mungkin nggak perlu mengamati benar nggak hitungannya, ini udah saya hitung udah benar nih. Kalau yang di diktat, hampir semua udah benar harusnya. Oke, ini hanya ngaliin biasa. Sederhanakan menjadi persamaan kuadrat dalam lambda. Nah, kita cari lambdanya. Oke, ini sedikit variasi lah. Ini ya. Kalau pusing memfaktorkannya, kalian pakai rumus ABC juga bisa dari sini langsung ya. Pakai rumus ABC. Maple nih buat bantuan ngitung. Coba ya. Lambda kuadrat min 5/2 lambda tambah 1. Maple enak. Oh, ini mah help-nya. Nih, saya demokan Maple. Apa? Salahnya solve gitu. Kalau dia bisa, belum tentu selalu bisa. Kalau angkanya enggak itu. Lambda kuadrat min 5/2 lambda. Saya nggak pakai lambda, pakai A aja hurufnya. A pangkat 2. Minus 5/2A. 5/2 kali A. Bintangnya harus ditulis ya. Terus apa tadi? Tambah 1. Tambah 1 sama dengan 0 terhadap variabel A gitu setelah penyelesaiannya. Tuh, dapat nilainya enak pisan kan? 2 dan setengah. Oh, di sini juga dapat lah kalau kalian sedikit ini. Lambdanya kan 2 dan lambdanya setengah. Gitu. Nah, setelah dapat lambdanya, nyari vektornya. Jadi untuk lambda ke-1 cari vektornya. Untuk lambda yang kedua cari vektornya. Yaitu yang memenuhi, ya ini prosedurnya. Yang memenuhi ini, SPL ini. Berapa vektor V-nya? Satu per satu kita, untuk lambda 1 kita selesaikan, untuk lambda 2 kita selesaikan. Ya, jadi dibentuk A min lambda I, lambdanya udah tahu sekarang. Oke, langkah selanjutnya menyelesaikan SPL ini untuk mendapatkan V yang tidak 0. V yang 0 jangan diikutkan, itu bukan vektor eigen. Vektor eigen syaratnya V-nya tidak 0. Oke, saya masukkan lambda 1-nya 2, jadi ini A min lambda 1-nya, kalau ini nanti ada di halaman selanjutnya, bisa saya jelaskan dulu di sini. A min lambda I-nya berarti 1 dikurangi 2, ini 3/2 dikurangi 2. Ini lambda 1 dipakai, membentuk ini. A min lambda 1I, ini. Masukkan lambda 1-nya tadi 2, jadi diagonal A dikurangi 2. Sederhanakan dulu, ini 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 mah kalian mau pakai eliminasi Gauss boleh. Mau pakai cara SMA boleh. Ini kan kebetulan udah sama ininya, tinggal kita jumlahkan kedua persamaan kan.
Nggak harus dinolkan dulu ini gitu ya. Kalau 3 kali 3 mungkin perlu pakai eliminasi Gauss atau 4 kali 4 gitu. Oke, 2 kali 2 biasa aja, ini saya jumlahkan. Oh, saya kalikan min 1 dulu, yang kedua. Kurangkan, saya kurangkan. Kalau dikurangkan ketemunya 0 sama dengan 0 ya. Kalau ini saya kurangi, ketemunya 0 sama dengan 0. Kucing juga tahu gitu ya. Si kucing kan tahu itu. Nih, tuh. Kucing juga tahu. Kelihatan nggak di kalian kalau gini kucingnya? Kelihatan. Ini kelihatan juga. Kelihatan, Pak. Oke. Kok yang lain nggak ada wajahnya sih? Takut ya di crop sama saya. Nanti dikirim sama ke anak stay tinggal 3 buat pacar. Oke. Nah, kalau gini berarti kalau 0 sama 0, kita lihat ini determinannya kalau dihitung juga 0 pasti. Pastilah ini determinan ini pasti 0 kan. Tadinya juga di halaman selanjutnya diselesaikan dari ini 0. Pasti dimasukkan lambda ke sini, ini 0. Nah, kalau demikian, maka persamaan 1 dan persamaan 2 itu persamaan yang sama dipakai salah satu aja. Seolah-olah kita hanya punya satu persamaan saja dengan 2 bilangan nggak diketahui. Nah, kalau cuma satu persamaan kayak gini, yang keduanya nggak ada itu ya. Satu persamaan dengan 2 bilangan nggak diketahui, yaitu V1 dan V2-nya. Maka salah satu bisa dipilih bebas. Saya pilih V1-nya A, A-nya bilangan real berapapun, V2-nya dihitung dari sini. Ininya A, jadi apa? Minus A ditambah setengah V2 sama dengan 0, dapatlah V2-nya sama dengan 2A. A-nya bilangan real, hati-hati tambahkan satu hal. Karena vektor eigennya nggak boleh 0, A-nya 0 ya. Karena kalau A-nya 0 kan vektornya tadi A, V1-nya, V2-nya 2A. Nah, di sini A-nya nggak boleh 0. Lain kalau kita dapatnya gini, A ini A kuadrat ditambah 3. A-nya boleh 0, karena kalau gini vektornya kan kalau A-nya 0, dia 0, ini 3. Itu boleh. Tapi kalau seperti ini, kalau A-nya 0, ini jadi 0 dan 0. Nggak boleh dimasukkan vektor eigen. Jadi tambahkan ini. Oke, ini. A, 2A, saya tulis gini supaya nggak ngabisin tempat kalau ke bawah. Satu lagi tadi kan ada 2 lambdanya. Panjang jadi kalau ngitung vektor eigen A setengah. Masukkan lagi ke ini A-nya dikurangi setengah diagonalnya. Oke. Hitung lagi. Masukkan A min lambda 2-nya. Sederhanakan lagi. Oh, udah nggak saya hitung. Mungkin saya ngitungnya pakai Maple nih. Saya dapatkan vektor kedua itu ini. A, min A. A-nya bilangan real nggak boleh 0. A di sini dengan A di sini nggak hubungan ya. Pokoknya ini boleh sembarang bilangan yang nggak 0. Nah, kalau kita lihat ini vektor eigennya. Yang ke 1 ini. Kalau saya ambil A-nya 1 menjadi 1,2. 1,2. Dan ini boleh kelipatannya A-nya. Boleh positif, kelipatannya jadi ke sana, atau boleh negatif juga. Gitu ya. Kalau yang ini A, min A, kalau saya ambil A-nya 1, jadi 1, min 1. Gitu ya. Sorry, kalau A-nya 1, yang ini ya, 1, min 1 ke sini, X-nya 1, Y-nya min 1. Yang ini. Nah, ini semua kelipatannya, bisa kelipatan positif, bisa kelipatan negatif. Jadi sepanjang ini, vektor yang sejajar dengan 1, min 1. Sepanjang sebuah garis. Ini apa artinya?
Jadi vektor eigen tuh jumlahnya tak hingga buah banyaknya. Setiap yang di sini ini vektor eigen, 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 ini vektor eigen juga untuk yang dari vektor nilai eigen kedua. Ini vektor eigen, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada statementnya. Bila V vektor eigen dari A dan C tidak nol, maka C kali vektor eigen yang udah ada, itu juga vektor eigen. Jadi kalau kita udah dapatkan satu vektor eigen gini, maka kelipatannya di garis lurus ini semua vektor eigen. Ya. Vektor eigen tuh berarti banyak sekali. Oke. Sampai situ dulu. Coba dihayati. Bisa ya? Bapak mau tanya. Ya? Pak mau nanya. Maaf. Itu Pak, maaf Pak, saya masih kurang paham yang penempatan minus lambdanya itu emang selalu di situ atau ada penentuannya tertentu ya Pak? Nah, lagi saya jelaskan pakai ini. Supaya paham kalau saya jawab selalu di situ atau nggak selalu di situ, nanti nggak paham. Coba. Kalau saya punya matriks A, 3 kali 3 ya. Ya 4 kali 4 ya sama aja, 2 kali 2 sama aja. 31 A32 A33. Capek saya. Ini aja. Saya mau batalin. Mana ya? Sebentar. Kok nggak bisa dihapus? Salah. Saya nulisnya mau gini aja biar cepat. Sama aja. Kita lihat ke teorinya lagi. Tadi untuk menghitung nilai eigen harus membentuk ini A min lambda I. A min lambda I itu mana? Minus A min lambda I. Artinya A, ini A-nya, dikurangi lambda I itu apa? Lambda kali vektor satuan. Isinya kan ini. Itu lambda I. Lambda kali vektor kali matriks satuan. Jadi A min lambda I selalu hasilnya ini. X min lambda X min lambda. Jadi selalu diagonalnya yang dikurangi lambda. Ini X angkanya beda-beda ya, bukan berarti ini sama semua angkanya, bukan. Jadi intinya A min lambda itu selalu itu. Oke, jadi waktu menghitung nilai eigen, kita lihat ininya diagonalnya yang dikurangi. Waktu menghitung SPL-nya, kita harus menyelesaikan ini. Kembali, A min lambda I, berarti diagonalnya yang dikurangi lambda. Lambdanya tadi diperoleh di sini 2. A min lambda I ya, diagonalnya dikurangi 2. Selalu diagonalnya. Udah paham? Paham Bapak, terima kasih. Mau lanjut kuliahnya atau mau kuis? Ngitung nilai eigen matriks 3 kali 3. Nah, pilih, mau kuliahnya lanjut atau mau kuis? Lanjut aja Pak. Nggak mau? Lanjut Pak. Tinggal pakai Maple sebaris, saya kasih matriks, hitung. Ya, eigen juga bisa langsung pakai ini ya. Nah, kalian tapi harus mahir. Ada di sini eigen values B, C. Nah, ini. Kasih matriksnya eigen values dari A, keluar deh 0,11 nilai eigennya. Tapi teorinya kalian harus memahami. Siapa tahu nanti dibuat soalnya yang tidak bisa pakai Maple. Oke.
Aduh, ini konsepnya sebentar. Ya, ini sih belum ini. Oh, nanti ini yang pusingnya. Oke, berarti yang ini saya terus dulu. Nah, perhatikan kembali model matriks untuk pertumbuhan populasi. Kalau saya punya populasi awalnya N0, ingat ini vektor. Kenapa vektor? Karena dibagi kelompok umur ya. Jadi bayangkannya kalau dibagi 2 kelompok. Jadi N0-nya itu kelompok muda dan dewasa. Gitu. Ya, kelompok yang muda berapa, yang dewasa berapa gitu ya. Bisa juga 3 kelompok umur, 4 kelompok umur. Nah, kalau saya punya awalnya N0, maka di periode berikutnya jumlah populasinya adalah N1 gitu ya. N1 sama A kali N0. Oh ya, ini saya tulis N1 ini. N2 A kali N1 atau A kuadrat ini ya. N1-nya kan tadi A kali N0. Jadi A kuadrat kali N0. A3 N3 sama A kali N2. N2-nya tadi A kuadrat N0. A kuadrat N0 dikalikan A, jadi A pangkat 3N0. Dan seterusnya, maka populasi di periode ke T, T-nya bayangkan aja 50 gitu, 50 periode ke depan, adalah sebesar ini. Lihat pola ini ya, ketiga A pangkat 3N0. Kedua, A pangkat 2N0. Nah, kan capek ini ngitung. Kita harus mengalihkan matriks sebanyak T kali. Kalau T-nya 50, sebanyak 50 kali. Nah, nanti dengan konsep nilai eigen, ini akan menjadi lebih ringkas, tapi teorinya cukup rumit. Kalau dikalikan tidak efisien karena harus menghitung perkalian matriks sebanyak T kali. Bahkan kalau pertanyaannya, nanti populasi jangka panjang kalau T-nya menuju tak hingga, masa mau ngaliin matriks banyak tak hingga kali? Nggak mungkin. Nanti ada konsepnya. Oke? Nah, ini susah di halaman 2. Aduh, bentar ya, saya mikir. Mau nanti aja Kamis supaya fresh. Kalau sekarang tanggung ya. Tanggung, kecuali kepalanya masih fresh. Kalau kepalanya udah nggak fresh, percuma. Udah Kamis aja lah nanti. Sampai situ dulu. Jadi tolong nanti dibaca untuk Kamis bagaimana menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Kalau itu nanti kalian masih kaku hari Kamis, alamat akan susah sekali menyerap yang ini. Tuh notasinya aja udah ajaib gini, panjang sekali. Syaratnya harus paham benar nilai eigen itu yang mana, vektor eigen yang mana, dan cara ngitungnya. Ya, oke, saya akan akhiri dulu. Meskipun kita punya waktu masih 15 menit, tapi ya sudah daripada nanti ini tanggung sepotong. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Tolongnya dipelajari dulu yang ini, menghitung nilai eigen sama vektor eigen. Dilihat lagi, dicoba sendiri kalau perlu, ambil matriks yang lain gitu. Oke, kalau nggak ada saya hentikan dulu rekaman.